Kegiatan hari ini gimana, Gus? Hari ini lebih santai ya, jadi karena sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu kada Kabupaten Gresik, kemudian nomor urut sudah masuk masa kampanye, masa cuti, kegiatannya lebih santai. Tetapi ada aja tiap hari kegiatan yang menyapa masyarakat, mungkin ya menyapa masyarakat, karena pilkada di Gresik paslonnya tunggal lawan kotak kosong, tinggal metode kampanyenya aja yang dirubah. Kita ketemu masyarakat, sosialisasikan apa sih harapan masyarakat untuk kepala daerah ke depan, kemudian lawannya kotak kosong, hal-hal yang seperti itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat Kabupaten Gresik. Berarti masa cuti ini terhitung 25 September kemarin, Gus? 26? 25 ya. 25 September. 25 September. September ini sudah hampir 1 minggu ya. Jadi seperti itu. Mungkin besok mau ke Bawean, rencananya mau melihat program pipanisasi yang dulunya kita gagas, kemudian menjadi sebuah strategi untuk ketahanan pangan di Bawean, dan didukung oleh program pipanisasi oleh Pak Kasat, Pak Jenderal Maruli Simanjuntak. Gresik ini kawasan industrinya kaitannya sudah terbaik nasional. Isu strategisnya adalah bagaimana capaian serapan tenaga kerja di Kabupaten Gresik ini bisa maksimal. Saya bilang ke teman-teman mahasiswa, hari ini tantangan kita semakin besar. AI, kecanggihan teknologi buatan itu juga menjadi tantangan kita bersama. Artinya kita harus benar-benar menjadi SDM yang unggul, SDM yang siap untuk berubah. Terkadang orang tidak menolak ini perubahan, tapi dirinya sendiri yang tidak siap untuk dirubah. Nah, itu yang saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan program yang kita susun, visi misi yang kita susun, diantaranya ada pelatihan untuk dinas tenaga kerja. Artinya masyarakat Gresik, khususnya adik-adik lulusan mahasiswa atau lulusan SMK, punya keahlian, punya skill untuk lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Gresik. Peluangnya sangat besar, ini peluangnya banyak sekali ya. Contoh sektor maritim. Kabupaten Gresik itu punya garis pantai yang panjang. Sektor maritimnya adalah banyaknya industri pelabuhan yang ada di Kabupaten Gresik. Dan pelabuhannya pelabuhan besar-besar, Pak. Dan di sana kita bisa melihat peluang kerjanya apa sih? Peluang kerjanya keren-keren. Ada yang keahlian terkait ship crane, mengoperasikan alat di atas kapal untuk diturunkan di dermaga. Artinya kegiatan tersebut saya yakini pekerjaan yang punya penghasilan yang cukup besar. Nah, hal-hal yang seperti itu sedang kita inventarisir, kita carikan pelatihan-pelatihannya yang bersertifikasi nasional untuk anak-anak Gresik, baik itu lulusan SMK atau lulusan S1. Tetapi bagaimana anak-anak Gresik itu punya keahlian, punya skill, punya kemampuan, keterampilan, agar mereka bisa menempati tempat-tempat yang strategis. Contoh, mungkin lulusan teknik mesin. Apa sih yang dibutuhkan lulusan teknik mesin? Minimal sertifikasi teknikal elektro mesin dan lain sebagainya, elektrikal mesin. Nah, itu pasti dibutuhkan. Sedangkan biaya pelatihan itu kan mahal, tidak murah, 8 juta, 10 juta Per sekali pelatihan itu ya, Gus? Nah, ketika di angka seperti itu,
Mungkin anak-anak lulusan kuliah S1 teknik juga kan belum siap, yang belum punya penghasilan tadi, itu pemerintah hadir. Terus bagaimana kalau yang mungkin jurusannya tidak teknik, komunikasi atau apa? Artinya sekarang banyak peluang ketika kita punya keahlian bahasa kita lebih dari satu bahasa, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Cina atau bahasa yang lain, bahasa yang dibutuhkan di lapangan industri. Kita juga sedang menyiapkan kemampuan bahasa dan lain sebagainya. Artinya bagaimana anak-anak Gresik ke depan benar-benar menjadi SDM yang unggul. Ini sedang kita susun, anggarannya berapa tahun depan. Mudah-mudahan setelah pilkadanya lancar, aman, kondusif, sampai pelantikan programnya jalan langsung. Kan pemerintahan itu harus berkelanjutan. Oke. Kemudian Gresik saya sudah menjabat kurang lebih 4 tahun. 4 tahun yang sudah berjalan dengan RPJMD yang sudah jalan, beberapa program yang sudah kita laksanakan, mulai dari pendidikan, kemudian infrastruktur, kesehatan, semuanya sudah jalan. Dan kita bisa melihat banyak prestasi yang anugerah yang sudah kita dapatkan dari beberapa program yang pernah kita tulis. Contoh kesehatan tuntas di Kabupaten Gresik, UHC sudah dirasakan oleh masyarakat, Universal Health Coverage. Kabupaten Gresik ini hampir capaian UHC-nya sudah hampir 99%. Artinya seluruh masyarakat Kabupaten Gresik sudah terjamin kesehatannya di Kabupaten Gresik. Kenapa? Dulu mungkin ada istilah orang miskin dilarang sakit. Tapi hari ini orang sakit dilarang bayar. Cukup menunjukkan KTP Kabupaten Gresik. Kami sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini, 2022, 2023, 2024. Kabupaten Gresik sudah mengalokasikan 100 miliar lebih untuk mengcover BPJS kesehatan di Kabupaten Gresik. Tetapi kadang banyak orang bertanya, loh, gimana kalau yang ikut mandiri? Apakah kita ini terus membayar BPJS kesehatan secara mandiri atau ikut berhenti? Saya bilang, jangan, anggap saja yang punya kemampuan lebih, penghasilan lebih, bayar saja BPJS kesehatannya. Artinya anggap saja ini buat sedekah, membantu orang lain. Kita tidak menjadi beban, tetapi kita punya kelebihan. Kita mudah-mudahan, kita doakan dengan kita membayar BPJS kesehatan sendiri itu kita menjadi sehat. Di sisi lain mungkin ada saudara kita, tetangga kita, atau kerabat kita, masyarakat Gresik yang lain mungkin yang tidak beruntung, penghasilannya tidak lebih dari kita, mungkin ada kesusahan, sakit dan lain sebagainya. Tidak perlu khawatir, cukup menunjukkan KTP saja, semuanya sudah di cover lah. Ini dari program kesehatan. Kemudian beasiswa di pendidikan juga terus kita jalankan kayak tadi. Artinya Gresik itu banyak industri skala besar. Gresik itu peluangnya, kerjaan itu ada, tidak fiktif. Maksudnya pekerjaannya, peluangnya ada, nyata. Maka seberapa besar keberuntungan kita bisa ikut bekerja di sana, di tempat yang sangat strategis. Bukan berarti tempat yang bekerja kasar, kemudian non skill, yang mungkin kontrak 1 tahun, kemudian kalau kita tidak disiplin terus diberhentikan. Tidak seperti itu. Kita bekerja karena punya keahlian. Maka di sini peran serta baik itu dinas pendidikan maupun dinas tenaga kerja punya sinergi.
dan punya link and match dengan peluang kerja yang ada di Kabupaten Gresik. KEK kita KEK terbaik nasional, perusahaannya macam-macam besar-besar. Tinggal bagaimana kita bersaing, berkompetisi dengan kelebihan keterampilan kita sendiri. Kemudian terkait dengan isu-isu yang lain, isu-isu ketahanan pangan, ketersediaan pupuk dan lain sebagainya, alhamdulillah perlahan-lahan kita terus duduk bersama dengan salah satu produsen pupuk terbesar di Kabupaten Gresik, Petrokimia. Kita terus mencari solusi. Bagaimana sih kebutuhan petani? Karena petani itu kan tidak boleh terlambat. Masa tanam itu kan tidak boleh terlambat. Terlambat seminggu saja yang seharusnya waktunya memupuk, tapi karena ketersediaan pupuk tidak ada, maka ini akan bermasalah ke belakangnya. Masa tanamnya meleset, kemudian curah hujannya berubah, otomatis produktivitas panen akan terganggu. Yang seharusnya 2 kali panen tidak bisa 2 kali, betul. Nah itu kita duduk dengan produsen pupuk, duduk dengan kepala desa yang elektoralnya mungkin di desa. Nah, seperti itu juga menjadi satu visi misi ke depan. Kemudian infrastruktur banyak yang kita bangun. Apakah program-program ini kemudian dari yang sebelumnya, Gus Yani yang periode pertama, ya, kemudian dilanjutkan ke yang akan datang, gitu, Gus, atau ada tambahan program? Ada beberapa infrastruktur. Satu misal Pak calon wakil Bupati Gresik, Pak Dr. Alif menyampaikan, Mas, programnya Gus Yani yang dulu sudah bagus, jangan dirubah, dilanjutin aja. Tapi saya titip beberapa program, khususnya di infrastruktur. Infrastrukturnya bisa enggak ya di jalan itu dibetonisasi? Bisa, nanti kita lihat lokasi mana yang harus beton, mana yang tidak bisa dibeton. Artinya kalau kita bicara infrastruktur hari ini, dulu itu ada ketimpangan pembangunan. Seakan-akan pemerintah itu hanya hadir membangun di wilayah sisi utara saja karena ada KEK, ada PSN, proyek strategis nasional. Ada kecemburuan, makanya dulu ada kecemburuan. Saya orang selatan, saya mewakili Gresik Selatan dan lain sebagainya. Padahal seharusnya ini tidak ada dikotomi antara utara atau selatan atau kota. Oh, pemerintahnya Gus Yani membangun kota saja, tidak. Semuanya harus pembangunan itu merata. Kita mulai dari utara, cuman semuanya itu punya keunikan ya, keunikan sendiri-sendiri terkait infrastruktur. Mungkin kalau di utara investasi, industrialisasi skala besar itu berada di utara. Maka di selatan juga punya keunikan sendiri. Kalau kita lihat jumlah penduduk itu lebih banyak di wilayah selatan. Selatan itu lebih banyak sekali. Mana saja, Gus? Selatan itu mulai dari Cermi, Lutut Sampean, Benjeng, Balong Panggang, Kedamaian, Beringin Anom, Driorejo, menganti. Gresik ini terdiri dari 18 kecamatan. 18 kecamatan, 16 di darat, 2 di Kepulauan Bawean, Sangkapura dan Tambak. Selatan itu suatu misal contoh Menganti. Kecamatan Menganti itu penduduknya kurang lebih 120.000 jiwa penduduk. Satu kecamatan, besar sekali. Artinya di wilayah selatan itu jumlah penduduknya lebih banyak. Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil kemarin membangun rumah sakit Gresik Sehati yang lokasinya ditaruh di selatan. Artinya ketika program UHC ini sudah berjalan, karena UHC itu sifatnya universal untuk seluruh masyarakat Gresik, maka pelayanannya harus didekatkan. Kita bangun rumah sakit di wilayah selatan, tujuannya ketika masyarakat butuh pelayanan kesehatan tidak harus ke kota. Tidak harus ke kota, tapi cukup di sana. Kemudian infrastruktur yang lain, banyak jalan-jalan penghubung. Saya mencoba
mencari jalan alternatif penghubung antar kecamatan. 2 kecamatan, kalau memang ada jalan, asetnya milik pemerintah, bisa diakses, kita bangun. Karena itu sangat efektif sekali untuk masyarakat Kabupaten Gresik ya. Karena mobilitas kerja pagi atau sekolah dan lain sebagainya. Saya kira ketika kita bangun jalan-jalan alternatif penghubung antar kecamatan juga sangat berdampak sekali. Kemudian kita bangun sektor pariwisata lokal ya. Pariwisata lokal. Oh, di Gresik ini apa wisatanya, Gus? Kemarin kita baru saja menyelesaikan kawasan heritage. Kawasan heritage Bandar Gresik ya, Bandar Gresik. Bandar Gresik itu kan dulu pusat perekonomian Gresik masa lampau, mungkin 100 tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu di sana. Kemudian hilang, mati karena kotanya berpindah. Seakan-akan dulunya ini pusat ekonomi bergerak dan lain sebagainya, mati suri, hilang. Padahal di sana kawasan heritage itu ada kampung pecinan, kampung Arab, kampung kolonial. Sekarang karena punya sejarah, punya peradaban, kita revitalisasi. Tujuannya adalah menghilangkan kota kumuh, karena tiap hujan banjir dan lain sebagainya. Kita revitalisasi, kemudian selokan-selokan kita bangun dan lain sebagainya. Tujuannya agar tidak banjir lagi, dan kita perindah dengan lampu-lampu yang hari ini kekinian dan jadi tempat-tempat nongkrong yang kekinian. Artinya ada perekonomian yang hidup kembali, walaupun beda konsep. Dulunya konsepnya adalah perdagangan internasional, yang sekarang pindah ke Manyar karena KEK. Sekarang yang di Bandar Gresik perekonomiannya wisata lokal. Artinya masyarakat Gresik tidak perlu bayar biaya mahal untuk sekedar healing, jalan-jalan sama keluarga sore hari, malam hari itu sambil jajan di trotoar, atau sambil kalau minggu pagi itu banyak anak-anak sekolah, kegiatan sekolah melukis, menggambar, sketsa. Kawasan heritage itu sudah menjadi daya tarik setiap wilayah kecamatan menjadi destinasi wisata. Ya. Ketika bicara pariwisata, tentunya kan kita akan bisa mengeksplor ya Gus, apa saja potensi daerah yang bisa dikembangkan. Ya. Kaitannya dengan digitalisasi, karena kita ini di era digitalisasi yang saat ini semakin masif. Apakah ada program khusus untuk masyarakat Kabupaten Gresik? Ada Mbak Nia. Ini sedang kita bangun ya, masih progres, masih berjalan ya. Kita itu ada pembangunan yang tidak terselesaikan di era sebelum saya, kurang lebih puluhan miliar. Bangunannya masih dalam bentuk struktur bangunan belum jadi di wilayah selatan, di Balung Panggang, tepatnya Kecamatan Balung Panggang. Saya bilang proyek ini mangkrak, sudah bertahun-tahun tidak berkelanjutan. Terus ini juga dibangun oleh APBD itu sumbernya dari PAD, baik itu PBB, masyarakat yang punya tanah sejengkal atau yang lain, itu juga menjadi PAD, dan dibangun berdiri struktur bangunan yang belum tuntas. Maka kita redesain. Ketika redesain, otomatis kita konsultasi dengan APH, baik itu kejaksaan, teman-teman kepolisian dan semuanya. Kita minta pengawalan, boleh ndak ini program ini kita lanjutkan, karena ada puluhan miliar yang terbengkalai dalam bentuk struktur bangunan yang belum jadi. 2023 kemarin sudah kita resmikan jadi wisata religi. Kita bangun masjidnya kita kasih nama Masjid Kyai Haji Robah Maksum, karena Kyai Haji Robah Maksum ini salah satu tokoh ulama di Kabupaten Gresik dan juga pernah menjabat sebagai kepala daerah Bupati Gresik periode 99 sampai berapa 10 tahun itu beliau.
Kita mengapresiasi beliau, mengenang beliau, masjidnya kita berikan nama Kiai Haji Robah Maksum. Kemudian halaman yang lain, bangunan struktur bangunan yang belum jadi yang lainnya sedang proses ini. Tahun ini mudah-mudahan akhir tahun besok bisa kita resmikan. Kalau semua masa cutinya habis dan kita kembali lagi, mudah-mudahan bisa meresmikan satu museum art digital. Jadi kita melihat konsep museum-museum yang ada di luar negeri, yang internasional, baik itu Jepang, Singapura, kan sekarang banyak ini museum-museum art digital dengan konsep kearifan lokal, kemudian budaya sosial yang ada di Kabupaten Gresik, sejarah Gresik, itu insya Allah keren sekali. Ini kayaknya satu hari belum tuntas nih Gus ya. Kalau kita mengupas Gresik ini kan begitu luas, begitu besar, kemudian penduduknya banyak, SDM-nya yang luar biasa, ditambah lagi dengan potensi daerahnya. Mungkin nanti kita akan sambung ke part berikutnya. Sebelumnya Gus, saya ingin tanya nih Gus, kaitannya dengan Sri Kandi Jawa Timur. Kita ada 3 Sri Kandi Jawa Timur nih Gus. 3 Sri Kandi Jawa Timur ini nantinya akan berkontestasi untuk Pilgub 2024. Kira-kira ada tanggapan seperti apa? Ya, luar biasa ya. Kalau saya lihat Mbak Nia, di Jawa Timur ini ternyata tidak ada yang berani laki-laki nyalon gubernur ini ya. Semuanya ini ras terkuat di dunia, perempuan, top ini. Ketiga calon dari perempuan semuanya. Kalau saya lihat semuanya punya keahlian, punya kemampuan yang masing-masing, yang sangat luar biasa. Tapi kami melihat mudah-mudahan ini ya, Bu Risma juga menjadi salah satu pilihan solusi yang untuk masyarakat Jawa Timur. Kita tahu Bu Risma bekerja keras, perempuan pekerja keras, dan beliau dari track recordnya bisa kita lihat memimpin Surabaya. Ada banyak prestasi yang betul, dari sukses, Wali Kota Surabaya 2 periode, dan sukses ya, sukses sekali. Surabaya menjadi pusat perhatian tidak hanya nasional tapi bahkan internasional. Surabaya kota terindah, kota tercantik, bersih dan lain sebagainya. Itu tidak lepas dari tangan Bu Risma. Kemudian ada lagi Menteri Sosial. Menteri Sosial juga beliau kita lihat terus turun ke bawah, mendatangi rakyat masyarakat Indonesia yang dimanapun berada, dari pelosok-pelosok desa, yang sangat luar biasa. Nggak mudah. Artinya ketika kita berada di posisi yang sangat strategis, pucuk pimpinan kementerian, belum tentu kita punya waktu untuk turun ke lapangan karena mungkin kita disibukkan oleh kegiatan seremonial. Tetapi Bu Risma bisa lepas dari itu. Artinya Bu Risma lebih aktif turun melihat, mempotret keadaan sosial sebagai tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Nah, di sana kalau kita lihat etos kerja beliau tidak diragukan lagi. Beliau orang bekerja, beliau orang yang benar-benar dedikasinya untuk masyarakat, kepentingan masyarakat, bukan kepentingan yang lain. Tinggal bagaimana mendapatkan kepercayaan publik, menyampaikan program, visi misi yang akan dibawa untuk Jawa Timur ke depan, dan mudah-mudahan langkahnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Satu lagi Gus, harapannya ketika nanti Bu Risma Gusan
paslon nomor 3 akan terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur? Seperti apa? Jawa Timur daerah yang punya potensi luar biasa, kaya terhadap budaya, kaya terhadap wilayah, artinya strategis wilayah Jawa Timur itu menjadi sorotan internasional. Saya sering menyampaikan, Gresik ini menjadi pintu perdagangan internasional masa lampau di era sebelum Majapahit. Bahkan dulu perdagangannya dari internasional di Gresik, belum Surabaya. Surabaya ketika Belanda, tetapi dimulainya dari Gresik dulu. Karena Belanda tidak suka dengan Gresik, bikinlah pelabuhan-pelabuhan di Surabaya dulu. Karena di Gresik dipegang seorang Nyai Ageng Pinatih, ibu angkat dari Mbah Sunan Giri. Artinya itu berada di Jawa Timur. Perdagangan internasional di Jawa Timur. Jawa Timur sangat luar biasa. Berharap, kami berdoa mudah-mudahan Bu Risma juga bisa sukses dengan Gusan untuk Jawa Timur, karena potensi yang kita lihat tidak hanya Gresik tetapi kabupaten kota yang lain punya potensi yang luar biasa untuk Indonesia.